bisa pakai clip-on misalnya, clip-on yang begitu. Tapi harus ada colokan dulu kan? Harus dicolok dari HP. Iya. Itu yang belum ada. Tapi kok juga suaranya kok. Kalau masuk nggak sore? Cek tes masuk, tes tahu ya. Oh, Waliul clip on Medan Mengaji lu mas ada nggak tuh? Si di rumah bawa ya, jangan biarkan di rumah. Hah? Oh di kantor dibawa ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kita masih di bab ketujuh dan masuk ke dalil yang ketiga, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Isa bin Hamzah. Qala, dia berkata, dakhaltu ala Abdullah bin Hakim wa bi humrah, bahwasanya saya menjenguk Abdullah bin Hakim atau Hukaim. Dia terkena penyakit demam. Demam humrah ini ikhwah dari kata-kata ahmar, merah, demam, tapi ada bentol-bentol merah. Allahu alam apakah ini DBD atau kerumut, apalagi yang bentol-bentol merah demam. Campak merah-merah. Merah-merah apa lagi? Cacar, lebih kurang itulah ikhwah. Itu namanya humrah. Tapi jenisnya yang mana Allahu alam. Intinya humrah itu demam dan di kulit ada bentol-bentol merah. Fakultu ala tu'alliqut tamimatan, maka aku berkata kepada Abdullah, kenapa Anda tidak mengalungkan jimat tamimah? Kemarin apa makna daripada tamimah asal katanya? Tamam. Tamam artinya sempurna. Tamimah tujuannya untuk niat untuk menyempurnakan tujuannya, menyampaikan tujuannya agar lebih mudah, maka dikalungkanlah tamimah. Kenapa Anda tidak mengalungkan tamimah? Jadi dia ingin penyembuhan dengan cara mengalungkan jimat untuk menghilangkan demam. Faqala, lantas Abdullah berkata, na'udzubillah min dzalik. Aku berlindung kepada Allah atas perbuatan seperti itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang mengalungkan sesuatu, maka urusannya akan diwakilkan kepada sesuatu itu. Artinya urusannya Allah nggak akan bantu urusannya. Dia terserah dia mau ngapain. Ya. Padahal di setiap pagi kita selalu berdoa, di antaranya doa pagi sore, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, janganlah engkau serahkan urusanku kepada diriku sendiri, tarfata ain, walaupun hanya sekejap mata. Kita tidak ingin urusan kita diserahkan Allah kepada diri kita sendiri. Kita ingin setiap urusan kita, setiap gerakan kita itu dilindungi dan dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita inginkan. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, janganlah engkau biarkan aku dalam urusanku sendiri, tarfata ain, walaupun hanya sekejap mata. Karena memang manusia itu sangat butuh dengan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abdullah bin Hukaim ini ikhwah, dalam riwayat Ukaim pakai ain. Abdullah bin Ukaim atau Abdullah bin Hukaim dalam masalah ini, ya, dia sedang sakit. Dia sedang sakit, kedatangan Isa bin Hamzah. Dia bertanya ketika dia melihat sedang sakit, kenapa Anda nggak pakai tamimah? Ini menunjukkan ikhwah, pada waktu itu mengalungkan jimat itu satu hal yang biasa, ya. Dan boleh jadi banyak yang sembuh, ya. Boleh jadi banyak yang sembuh. Makanya orang semakin gandrung dengan memakai jimat. Tapi ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ingat kaidah kita yang lalu bahwasanya di dalam dunia ini ada sebab dan akibat, ya. Ada sebab dan akibat. Jika memang sebab dan akibat itu ada hubungannya,
maka itu dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Tapi kalau tidak ada, maka itu bisa jatuh minimal syirik kecil. Ya, minimal syirik kecil. Seperti yang lalu telah kita pelajari, yaitu seorang yang dia badannya lemah, lantas dia pakai apa? Gelang kuningan. Rasulullah katakan inza'ha, ya, buang dia. Fa innahu la yaziduka illa wahna. Bisa dikecilkan sedikit volumenya. Dikecilkan sedikit. Ada yang bisa? Bukan dibakar, enggak? Dikecilkan sedikit aja. Hah? Atau ini jadi turunkan sedikit dah. Baik, cek kalau ya. Kata Rasulullah inza'ha, artinya buang dia. Fa innahu la yaziduka illa wahnan. Tidak akan menambah dirimu kecuali semakin lemah. Artinya kamu pakai ini tidak akan menghilangkan lemah yang ada pada tubuhmu, malah akan semakin bertambah lemah. Ikhwah, kalau kita lihat antara lemah badan ataupun demam dengan memakai gelang tidak ada hubungan sebab akibat. Ya, tidak ada hubungan sebab akibatnya. Demikian ikhwah, antara seorang berwibawa dengan memakai taring babi hutan nggak ada hubungannya. Ya, nggak ada hubungannya. Makanya dia menjadi syirik. Ya, jadi syirik. Kemudian antara perdagangan yang laris dengan foto angku saleh gak ada hubungannya. Apalagi ini khusus orang Minang. Dan untuk jualan nasi, jual lontong gak bisa, khusus nasi. Gak ada hubungan sebab akibatnya. Makanya dia bisa minimal menjadi syirik kecil. Jika dia meyakini bahwasanya Allah yang berzeki, tapi melalui perantara ini, karena antara sebab dengan akibat tidak ada hubungannya, jadi syirik kecil, ikhwah. Ya, tapi jangan antum katakan syirik kecil aja kok. Jangan syirik kecil ya kok. Ya, syirik kecil itu termasuk dosa besar. Ya, syirik kecil termasuk dosa besar. Demikian ikhwah. Jadi di sini Isa bin Hamzah dia menyarankan kepada Abdullah bin Hakim di saat dia terkena demam humroh. Kenapa nggak pakai jimat? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ini menunjukkan sahabat Abdullah bin Hakim ini seorang yang kuat tauhidnya, ikhwah. Karena biasanya kalau orang sedang sakit, ya, saran apapun mereka terima, mereka buat, yang penting sakitnya sembuh. Apalagi sudah parah, dia merasakan sakit yang luar biasa, apa saja dibilang orang akan dia buat. Seorang misalnya dia sakit apa misalnya, diabetes misalnya, sakit gula, sudah parah gulanya. Kalau dia luka tidak sembuh-sembuh, kata orang buat ini, minum air gelagah, makan hati ular. Kalau yang sakit paru-paru yang parah, susah dia bernapas mau mati, udah makan bayi tikus. Pernah lihat? Pendengar? Yang merah itu nggak boleh dikunyah, nggak dikunyah, harus ditelan. Dan nggak tahu juga gimana kalau dikunyah itu. Ada demikian. Ketika orang sudah kepingin sembuh dan tidak tahan lagi dengan penyakitnya, orang akan buat apa aja. Ya, orang akan buat apa saja demi kesembuhannya. Dan perlu kita ketahui, ikhwah, seorang yang sakit tidak ada obat yang masuk dalam kategori darurat. Ya, tidak ada obat yang termasuk dalam kategori darurat. Sehingga ad-daruratu tubihul mahdzurat. Yang namanya darurat bisa membolehkan yang terlarang. Ya, seperti misalnya kalau seandainya seorang itu mau mati karena kelaparan, maka dia boleh makan makanan yang di hadapannya walaupun makanan itu makannya haram. Misalnya dia
dia mau mati kelaparan ini. Mati karena kamu kelaparan. Di hadapannya hanya ada BPK. Ya, dan gurih lagi katanya. Kemudian ini mau mati nih, mau mati. Maka dalam kondisi seperti ini dia boleh makan. Boleh. Tapi ingat, al-daruratu tuqaddar biqadariha. Yang namanya darurat itu ada batasannya. Tidak bisa dia makan sampai sendawa. Enggak boleh sendawa. Jadi sekedar dia lepas mati sudah, boleh. Ketika dia melebihi dari kadarnya, dia jatuh kembali kepada yang haram. Ya, apalagi bontot, enggak bisa. Ya, jelas enggak bisa, ikhwah. Tapi kita katakan itu ada daruratnya. Mengapa demikian? Karena tidak ada yang bisa menyembuhkan lapar kecuali makan. Bisa nggak dipastikan kalau orang lapar makan bisa kenyang? Bisa nggak dipastikan? Ya Allah, cuma nggak pernah makan. Nggak yakin. Antum kalau lapar obatnya apa? Apa ada yang lain? Nengok-nengok cewek gitu bisa kenyang gitu? Ya tetap makan, itu sudah dipastikan. Tidak ada obat haus kecuali minum, memang itu ikhwah. Tetapi kalau obat penyakit gak ada yang bisa memastikan. Dia seorang yang terkena kanker ganas misal stadium 4, mau matilah dia ini. Kata orang, kamu harus makan jantung ular. Ular jantung ya? Anggap aja lah ada ya. Makan jantung ular. Apa hukum makan jantung ular? Haram. Kenapa? Karena ularnya haram. Kenapa ular haram? Karena berbisa. Pertama, dia memang dibunuh. Ya, diperintahkan untuk dibunuh. Kemudian dia memangsa. Demikian. Ada ular makan bayam gitu ada? Nggak ada ular makan bayam. Walaupun kucing makan nasi ada. Ada kucing makan nasi. Karena memang nggak ada yang lain, mau gimana? Terpaksa dia makan nasi, ikan digelinjo nasi. Demikian ikhwah. Jadi haram ularnya, maka haram juga. Sekarang masalahnya, benar kalau dia makan jantung ular nih pasti sembuh? Pasti? Nggak bisa ikhwah. Kalau nggak pasti bukan darurat namanya. Ya, kalau nggak pasti nggak darurat namanya. Makanya pengobatan itu nggak ada yang darurat. Allahu a'lam bissawab. Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya itu terkena penyakit ayan. Udu Allah ayashfiyani. Mohonlah kepada Allah agar aku bisa sembuh. Kata perempuan itu. Apa kata Rasulullah? Aku beri kamu dua pilihan. Yang pertama, engkau bersabar. Isbiri falakil jannah. Kamu sabar, kamu masuk surga. Atau aku doakan untuk sembuh. Kata si perempuan ini, aku pilih yang pertama ya Rasulullah. Sabar, tapi aku masuk surga. Tapi mohon kepada Allah, karena kalau aku lagi kambuh, bisa terbuka auratku. Mohon minta pada Allah ketika sembuh, auratku jangan terbuka. Begitu ikhwah. Ya. Jadi dalam masalah ini, dalam masalah pengobatan nggak ada yang darurat. Allahu a'lam bishawab. Dikarenakan nggak bisa dipastikan itu, ikhwah. Karena memang tidak ada satupun yang bisa memastikan yang namanya pengobatan. Misalnya obat puyeng apa misalnya? Obat pusing, pening, eskadon, paramed, apa lagi? Panadol, banyak obat puyeng misalnya. Baik, kita ambil satu misalnya Panadol misalnya. Apa semua orang yang sakit pening, pusing, makan Panadol sembuh? Enggak semua ikhwah. Ada yang Panadol enggak sembuh, yang ini sembuh. Demikian. Ya, mungkin sebab pusingnya beda. Yang ini pusingnya karena gara-gara istri. Yang ini pusingnya gara-gara utang. Demikian ikhwah. Jadi itulah yang namanya pengobatan. Itu namanya pengobatan. Jadi di sini ikhwah, apalagi pakai jimat. Ketika seorang sakit, misalnya kita anggaplah ini kerumut. Ya, kita anggaplah ini penyakit humroh ini kerumut. Apa obat kerumut biasanya? Air kelapa muda campur telur ya. Ya, campur telur ayam kampung.
campur madu lagi, campur habatus sauda. Waduh, oplos itu dioplos semua. Demikian. Itulah biasanya dilakukan orang-orang. Oke, sembuh. Ada yang sembuh, ada yang enggak. Tapi ada hubungan sebab akibat. Ya, kelapa muda itu kan menambah ion-ion tubuh sehingga dia menjadi semangat, dan itu bisa dibuktikan. Ya, itu bisa dibuktikan. Tambah lagi telur ayam kampung menambah vitalitas tubuh, imunitas naik dan seterusnya. Ya. Ditambah lagi banyak yang sembuh, dia pun berharap besar, jadi harapannya semakin besar, semakin naiklah imunitas tubuhnya. Demikian ikhwah, ada hubungan sebab akibat. Tapi kalau jimat diletakkan, apa hubungannya? Makanya ada hubungan sebab akibat, dan ini minimal jatuh kepada kesyirikan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, itulah dia. Makanya di sini Abdullah bin Hakim ketika dia sakit ditawarkan itu. Dia kata, a'udzubillahi minasyaitonir, a'udzubillah min dzalik. Aku berlindung kepada Allah dari yang namanya jimat-jimat. Kemudian dia menyebutkan sebuah hadis Rasulullah SAW. Itu ikhwah, kalau sahabat itu ketika dia menolak sesuatu pakai hadis. Ya, pakai hadis. Qala Rasulullah SAW, man ta'allaqa tamimatan wukila ilaihi. Barang siapa yang mengalungkan tamimah, mengalungkan jimat, dia akan diwakilkan pada dia. Artinya sakit yang sedang dia derita Allah nggak pedulikan. Kamu cari sendiri obatnya, gitu ikhwah. Ya, padahal yang namanya sakit sebagaimana dikatakan oleh Nabi Ibrahim, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, dia yang menyembuhkan. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita kamu udah sembuh penyakit, alhamdulillah. Di mana kamu berobat? Di dokter fulan. Dokter itu menyembuhkan? Ya tidak. Barang siapa yang meyakini dokter itu yang menyembuhkan, dia jatuh pada syirik besar. Ya, jatuh pada syirik besar. Padahal berapa banyak pasien dengan penyakit yang sama, tapi ternyata yang satu sembuh, yang satu nggak sembuh. Demikian, tidak ada yang bisa dipastikan, ikhwah. Satu sembuh, satu nggak sembuh. Kenapa? Padahal orang yang sama. Kadang-kadang kakak adik. Demikian. Dengan bawaan penyakit bawaan sama, tapi yang satu sembuh, yang satu nggak sembuh. Dokternya sama. Kenapa ikhwah? Karena memang bukan dia yang menyembuhkan, tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai sebab kesembuhan. Yang satu jadi sebab. Demikian ikhwah. Kadang-kadang kan kalau kita ke dokter ada yang disebut orang cocok-cocokan kan? Ya, cocok-cocokan. Demikian, macam kita makan jadinya. Aku cocok dengan masakan itu. Yang ke diri sini nggak cocok begitu. Kalau kita pakai kan logika nggak bisa masuk logika. Mana ada yang namanya dokter cocok-cocokan? Tapi begitulah adanya. Ya. Kalau anak kita sembuh, jangan dokter itu, nggak cocok. Sana cocok. Kenapa? Kalau ke sana selalu sembuh. Allah jadikan kesembuhan melalui dokter yang itu. Tapi bukan dia sebenarnya yang menyembuhkan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Boleh nggak seorang mengatakan, saya berobat sembuh dengan dokter itu? Boleh. Sering kan kita katakan begini? Berobat di mana antum bisa sembuh? Dokter itu. Nah, gimana? Boleh? Boleh? Yang menyembuhkan siapa? Ke dokter itu. Jadi bahasa itu gimana? Ikhwah, kita nggak bisa katakan, kamu syirik ya? Masa dokter yang menyembuhkan? Ikhwah, yang namanya ucapan itu kan ada innamal a'malu binniyah. Setiap orang itu sertai dengan niat. Terkadang orang menyebutkan itu karena ingin ringkas, bukan dia meyakini dokter itu yang menyembuhkan. Siapa yang menyembuhkan antum? Yang menyembuhkan saya sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala, melalui Allah, kemudian melalui dokter ini, kemudian dikasih obat ini baru saya sembuh begitu. Ya, itu kan panjangan. Ya, biasanya saya berobat dengan dokter itu maka saya sembuh. Dalam hati kita apa memang dokter itu yang menyembuhkan? Kan tidak. Ya, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mau hati-hati, ya kadang-kadang kalau kita tak sebut-sebutkan lama-lama sepertinya seperti itu sepertinya. Ya. Antum sembuh gimana? Alhamdulillah Allah sembuhkan saya melalui dokter ini. Itu akan lebih hati-hati, ikhwan. Artinya tetap kita dengan sering kita mengucapkan itu tetap kita tanamkan yang menyembuhkan itu Allah, bukan si dokter. Tapi kalau terus kita ucapkan begitu seolah-olah akhirnya betul-betul
dokter. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik, selanjutnya ikhwah azinallahu wa iyyakum. Ya. Baik. Dalam masalah ini ikhwah azinallahu wa iyyakum, sebagaimana hadis yang sebelumnya, innamar ruqa wat tama'im wat tiwala syirkun. Sesungguhnya mantra-mantra, tamaim, jimat-jimat, tiwalah syirkun. Tiwalah ini yaitu sesuatu yang dipakai seseorang agar suaminya tetap mencintai dia, itu tiwalah. Kalau laki-laki yang memakai agar istrinya tetap mencintai dia. Jadi kalau bahasa kita pengasih lah, ya. Tapi orang dahulu hanya memakai antara suami dan istri. Kalau bahasa kita pelet, bukan pelet ikan ya, bukan pelet ikan. Pelet yang biasa disebut pengasih, ya. Jadi kalau dia memakai, maka pasangannya selalu mencintai dia dan sebaliknya. Dan ini syirik. Tiwalah ini ikhwah sampai ke Indonesia digunakan untuk melet istri orang. Lebih parah dibandingkan Arab Quraisy dulu. Ya. Kalau mereka hanya antar suami istri. Kalau sekarang orang pakai untuk gaid gadis orang, gaid istri orang. Demikian ikhwah. Semakin besar dosanya. Ya. Sekarang antara seorang bisa menggait istri orang ataupun membuat seorang wanita tertarik atau membuat laki-laki tertarik dengan mengalungkan ini, itu nggak bisa dihubungkan sebab akibatnya, ya, nggak bisa dihubungkan sebab akibatnya. Tapi kalau seorang laki-laki misalnya, ya, membuat lawan jenisnya menjadi tertarik, cara bagaimana? Dia memakai pakaian rapi, ya, rapi, necis, wangi, kemudian pakai alfat. Gimana? Ya, bisa nggak ini jadi pelet? Oh, bisa kali. Apalagi abang itu sudah ngaji itu, masya Allah kan, banyak proposal yang masuk. Demikian ikhwah, ya, banyak proposal yang masuk. Apakah itu pelet? Kenapa? Ada hubungan sebab akibat. Seorang wanita agar lelaki misalnya tertarik dengan dia pun berdandan, ya, nggak tahu lagi mana dandannya, hidungnya pesek, dioperasi jadi mancung, dagunya nggak ada, dibuat agak lonjong. Demikian ikhwah. Kemudian alisnya dirapikan dan seterusnya, pokoknya dibuatnya secantik-cantiknya. Demikian. Apakah itu pelet? Tidak ikhwah. Ya, tidak. Kenapa? Ada sebab dan akibatnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah dia. Ya. Makanya sebab dan akibat ini sangat penting, harus kita ketahui, ya, harus kita ketahui. Baik. Di sini ada dikatakan ruko. Kemarin dikatakan ruko adalah arti sebenarnya ruko, ruqyah. Arti ruqyah sebenarnya apa? Mantra. Ya, mantra. Baik dia membaca Al-Qur'an maupun dia membaca doa Nabi ataupun membaca bahasa-bahasa yang enggak dipahami maknanya, itu semuanya mantra. Makanya ada yang namanya ruqyah syar'i, yaitu mantra yang syar'i yang ada dasar dari Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ada yang syirik. Makanya Rasulullah SAW mengatakan la ba'sa minar ruqa ma lam yakun syirik. Gak mengapa seorang itu pakai mantra-mantra selama tidak mengandung kesyirikan. Jadi misalnya kita berkunjung dengan orang sakit, kita katakan semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkanmu dari penyakit. Mantra enggak ini? Sebenarnya mantra. Karena bacaan-bacaan. Walaupun pada hakikatnya doa, ya. Walaupun pada hakikatnya doa. Seperti ini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Saya ambil satu buah hadis. Nah, seperti ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Abdul Aziz bin Suhaib qala dakhaltu ana wa Thabit ala Anas bin Malik. Bahwasanya aku dan Sabit mengunjungi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat. Faqala Sabit berkata, "Ishtaqaitu, saya sedang sakit wahai Anas." Ya, saya sedang sakit.
Faqala Anas, ala urqika bi ruqyati Rasulullah? Maukah engkau aku ruqyah, aku mantra-mantra sebagaimana mantra yang dibacakan Rasulullah SAW? Qala, kata Sabit, bala, tentu. Apa yang baca beliau? Allahumma rabban nas mudhibul ba's ishfi anta syafi la shifa illa shifauka illa anta shifa'an la yughadiru saqama. Wahai Rabb manusia yang maha menghilangkan penyakit, sembuhkanlah, sungguhnya engkau maha penyembuh dengan kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Perhatikan bahasanya, ala urqika bi ruqiyatin Rasulillah, maukah engkau aku ruqyah seperti ruqyah yang pernah dilakukan Rasulullah SAW? Padahal isinya apa ini? Doa, ya. Ini isinya doa. Allahumma rabban nas mudhibil ba's. Ya Allah, Tuhan manusia yang dapat menghilangkan penyakit. Ishfi anta syafi, sembuhkanlah, sungguhnya engkau yang maha penyembuh. La shifa illa shifauka, tidak ada kesembuhan kecuali darimu. Shifa la yughadiru saqama, yaitu kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit sedikit pun. Ini isinya kan doa. Tapi lihat bahasanya, ala urqika bi ruqyati Rasulullah, maukah engkau aku ruqyah seperti ruqyah yang dibaca Rasulullah? Berarti doa itu juga dikatakan apa? Ruqyah. Jadi kalau kita misalnya di depan, ya Allah sembuhkanlah teman saya ini, kita baca ya Allah sembuhkanlah teman saya ini, itu ruqyah juga namanya, ya, itu ruqyah juga. Tapi kalau bahasa-bahasa yang kita nggak paham, misalnya seperti yang sering kita dengar-dengar di majalah, baca di majalah seperti ala kazam abrakadabra, apalagi simsalabin tawalatu itawalana, kemudian apalah lah, itu bahasa-bahasanya nggak paham. Bahasa-bahasa yang sebenarnya tinggal kesepakatan antara si dukun dengan jinnya. Kamu bilang aja begini bahasanya, udah jadilah dia. Pokoknya kalau seperti ini ikhwah, seperti password itu kan nggak beraturan, ya kan? Password nggak beraturan. Antum kalau masuk Zoom itu password nggak beraturan. Demikian. Kalau kita sudah pas passwordnya, maka bisa masuk kan ke aplikasi. Ini sama ini, ya sama. Ini seperti password. Tinggal maunya jin itu apa passwordnya, apa bahasanya. Demikian. Ketika bahasanya tepat, jinnya pun datang. Ada demikian ikhwah. Itulah dia. Ya. Itulah yang namanya mantra-mantra yang menunjukkan kesyirikan. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik. Waqad ajma'al ulama ala jawazi ruqa indal ijtima'i salasati syurut. Para ulama sepakat bahwasanya boleh memberikan ruqyah mantra-mantra apabila memiliki 3 syarat. Yang pertama, ayyakuna bi kalamillahi ta'ala wa asma'ihi wa sifatihi. Yang pertama yaitu dengan bi kalamillah, dengan ucapan Allah atau dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, bilisanil arabi au bima yu'raf ma'nahu min ghairihi. Yang kedua dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab atau selain bahasa Arab tapi bisa difahami maknanya. Itu dia, dengan bahasa selain Arab tapi bisa dipahami maknanya. Terserah antum mau bahasa apa. Ya. Terserah antum mau bahasa apa. Antum ingin meruqyah teman antum yang pusing. Ya Allah, hilangkanlah pusingnya ya Allah. Ya Allah, hilangkan pusingnya. Bisa? Bisa, karena difahami. Tapi ya Allah, hilangkanlah kepalanya ya Allah, hilangkan kepalanya. Itu enggak boleh. Demikian ikhwah, ya, itu yang penting. Yang ketiga, wa ayyutaqad anna ruqyata la tu'athiru bidzatiha bal bidzatillahi ta'ala, dan meyakini bahwasanya bukan ruqyah itu yang berpengaruh terhadap kesembuhan, tapi Allah lah yang menyembuhkan. Ya samalah seperti obat-obat yang lainnya. Demikian ikhwah. Jadi ruqyah itu ikhwah, ruqyah walaupun tidak ada sebab akibatnya, tapi dikarenakan ada dalilnya, makanya dibolehkan. Ingat gak antum, ada salah seorang ketua penduduk, ketua kampung, dia tersengat binatang berbisa, lantas seorang sahabat membaca Al-Fatihah 3 kali dan diludahkan di tempat dia kena bisa. Faka'anna ma'an syata minal iqal, seolah-olah orang yang tak pernah digigit sama sekali, sembuh sekonyong-konyong. Begitu, yang tadinya gak bisa, yang tiba-tiba bisa jalan. Ada gak sebab akibatnya itu? Al-Fatihah dengan ini, dengan terkena binatang berbisa. Logikanya nggak bisa ya, kalau bisa itu ya kita suntikan serum,
serum anti bisa. Tapi karena ada dalilnya maka boleh. Ya, boleh ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah dia. Makanya kan sering saya ulang-ulang, untuk menyembuhkan sesuatu ada dua, yang bisa dibuktikan secara medis, yang tidak bisa dibuktikan secara medis. Yang bisa dibuktikan secara medis juga ada dua, cara yang halal dan cara yang haram. Cara yang haram ini biasanya dengan menggunakan hal-hal yang dilarang atau mengkonsumsi obat-obat yang mengandung zat yang diharamkan. Demikian. Kalau dia ternyata tidak ada mengandung zat yang diharamkan, silakan dia lakukan. Karena dia logika, bisa dibuktikan, ada sebab akibat dengan nyata. Ada yang tidak bisa dibuktikan secara medis, tidak ada, sulit untuk membuktikan sebab akibatnya. Ini ada dua. Yang berdalil boleh, yang tak berdalil tak boleh. Demikian ikhwah. Ya, makanya mantra silahkan, tapi ingat syaratnya malam yakun syirkon. Ya, selama tidak ada kesyirikan, atau syaratnya seperti kita katakan tadi, yang pertama tadi dengan bikalamillah, artinya dengan Al-Qur'an atau dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dengan bahasa Arab atau dengan selain bahasa Arab yang bisa difahami. Yang ketiga meyakini bahwasanya bukan ruqyah itu menyembuhkan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah azinallahu wa iyyakum. Berkata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, wa ammatu ma bi aidin nasi min azaimi wat talasim wa ruqa allati la tufqahu bil arabiyyati fi ma huwa syirkul bil jin. Adapun umumnya jimat-jimat, rajah-rajah dan ruqyah-ruqyah yang umumnya ada di tangan orang-orang, ya, yang digunakan di tengah-tengah masyarakat, umumnya adalah la tufqahu bil arabiyyah fiha, yang tidak bisa difahami dengan bahasa Arab. Wa huwa syirkul bil jin, itu mengandung kesyirikan kepada jin. Ya, jadi ada bahasa-bahasa yang enggak ngerti. Makanya ikhwah, rajah itu bisa difahami. Antum tahu rajah? Jimat yang biasanya dibuat waw ya begitu kan. Nanti bismillah tulisnya bukan dari kanan ke kiri, tapi kiri ke kanan. Demikian, dari kiri ke kanan. Nanti yang atas ada Ahad, yang bawah Sani, sini Al-Hakim, macam-macam ikhwah. Dengan rekayasa gambaran yang muter, ada yang segitiga. Demikian. Yang kalau antum baca, yang dibaca juga oleh orang Arab enggak faham maknanya, padahal hurufnya semua huruf Arab. Coba kita tes, kita cari dulu contohnya biar antum enggak tidur. Rajah. Ini rajah. Rajah. Tuh lihat nih. Tuh, apa maknanya ini? Ada yang, coba perhatikan saya besarkan dulu. Tapi jangan antum rekam ya. Coba di sini, alif alif mim 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 ha, tengah-tengahnya Muhammad Rasulullah la syarikalah, innaka mansur, kemudian yuwajjihu haitsu syi'ta, ya razzaq turzaq, man tasya ya razzaq. Ini di antaranya. Enggak bisa dipahami apa maksudnya. Contoh yang lain. Wah, ini lebih parah lagi, udah macam salib. Saya apa dulu tengok apalah yang dibuatnya ini. Enggak ngerti apa yang dibuat ini. Ada gambar ada gambar pedang, Haikal Akbar, Muhibbu Haikal Akbar. Tuh ikhwah. Ini lebih parah lagi nih. Ini katanya rajahnya Sunan raja yang jago banyak apanya? Bukan Wonosari.
Bukan, raja dia, raja yang punya harimau. Siliwangi. Raja Siliwangi. Mana dia? Ini gara-gara Siliwangi diam dia. Nah, seperti ini ikhwah. Nggak ada bentuknya sama sekali. Nah, untuk melihat. Jadi yang seperti ini kesepakatan antara si dukun dengan manusia. Kau buat kayak gini. Akhirnya dibuatnya lah. Nggak tahu apa maknanya. Padahal dia hurufnya huruf Arab, tapi kita nggak paham. Demikian ikhwah. Ada lagi rajanya Yasin. Tapi Yasin itu berapa kali? Yasin, 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 sampai sekian puluh kali baru wal Qur'anil Hakim. Itu gimana? Boleh? Ini dari Al-Quran. Nggak boleh ikhwah. Mana ada Yasin berapa puluh kali dibaca? Untuk apa tujuannya? Tapi kan kadang-kadang itu kan dari Al-Quran, ya kan? Dari Al-Quran. Kalau ada orang menjadikan alif lam mim sebagai jimat, alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim. Ikhwah. Begitulah cara dukun-dukun yang menganggap orang mengira itu dukunnya dukun Islami. Kenapa? Rajahnya raja bahasa Arab. Demikian dikira kalau sudah bahasa Arab berarti sudah Islami. Lupa dia kalau Abu Jahal itu juga orang Arab. Baik, kita lanjutkan ikhwah. Walihada nahal ulama muslim an ruqa allati la yufqahu ma'naha. Makanya para ulama melarang mantra-mantra yang enggak difahami maknanya. Li'annaha mazannatu syirki, karena hal itu kemungkinan ada syiriknya. Wa illam ya'rif raqi annaha syirkun. Walaupun si pembaca mantra enggak ngerti kalau di situ ada kesyirikan. Jadi salah sendiri dia, kenapa enggak paham. Itulah ikhwah yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Baik, ada beberapa ruqyah syar'i. Di sini Ustaz Firanda menyebutkan beberapa contoh. Bagus ini ikhwah. Ruqyah syar'i yang pertama ikhwah an-nafthu. An-nafthu itu gini, dia meludah tapi tak pakai, dia seperti menghembus tapi juga seperti meludah ini. Ini enggak ada ludahnya. Bukan pakai bukan itu, enggak. Bukan. Dia seperti meludah tapi enggak ada airnya. Dia seperti menghembus tapi kok seperti meludah gitu. Enggak ada airnya. Coba untuk praktekkan. Ke sebelah. Demikian, itu nafsu. Apa dasarnya ikhwah? Yaitu sabda Rasulullah SAW, ar-ru'yatu salihah minallah, bahwasanya mimpi yang baik dari Allah, wal hulum minasyaitan, sementara mimpi buruk dari setan. Fa idza ra'a ahadukum syai'an yakrahuhu falyanfith hina yastayqidh salasa marrat. Apabila salah seorang kalian melihat mimpi yang buruk, maka hendaklah dia melakukan nafas, meniup kata dia 3 kali. Ya, 3 kali. An yasarihi, ke sebelah kanannya. Wa ta'awwadz min syarrihi fa inna la yadur, dan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Demikian. Ya, jadi ketika orang mimpi buruk, ikhwah, dia bangun, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian meludah ke kiri. Begitu. Ya agak jauh sedikit lah, ada istri samping kan. Begitu. Ya. Kemudian dia boleh merubah posisinya. Kalau tadinya dia terlentang, dia boleh miring. Kalau dia miring kiri, dia boleh miring ke kanan. Begitu, merubah posisi. Kemudian dia berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarriha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan mimpi tersebut. Kemudian kalau lebih baik lagi, dia berwudu, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka mimpi tersebut sama sekali tidak akan memudaratkan dia. Tapi di sini ada nafas. Nafas itulah berupa termasuk dalam ruqyah, ya, ruqyah. Kemudian yang kedua, at-taflu. Taflu ini meludah. Pakai air ludah. Kalau taflu pakai air ludah. Dasarnya yaitu dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia menyebutkan fa'ja'ala yadfulu wa yaqra'u alhamdulillahirabbil alamin hatta ka'annama yunsitu minal iqal. Maka dia pun meruqyah, mulai meludah sedikit sembari baca Al-Fatihah. Ya. Jadi yang tadi itu at-taflu itu bukan sekedar meludah begitu, tapi tetap ada bacaannya, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim tadi. Jadi bukan
begitu aja nggak? Ada bacaannya. Seperti kalau orang yang diganggu ketika sholat, kan begitu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tapi kan meludah dia ke kiri. Jadi bukan sekedar meludah. Ini kalau tadi kan nggak pakai air liur, ini betul pakai air liur. Ya, pakai air liur, yaitu seorang yang yang tersengat binatang berbisa, disengat dia, kemudian dia baca Al-Fatihah, kemudian dia ludahi di tempat yang terkena sengat. Begitu ikhwah, dan sembuh. Faka'an nama nusyita minal iqal, seolah orang tersebut baru lepas dari ikatan, artinya seperti tak pernah sakit sama sekali. Itu ikhwah. Jadi harus ada air liurnya. Nah, demikian. Yaitu bagi orang yang rela lah kira-kira kan. Yang ketiga ikhwah, meruqyah dengan tanpa tiupan sama sekali. Nah, seperti yang tadi, dengan mengucapkan adhibil ba'sa isfishan anta syafi la shifa illa shifauka shifa la yughadiru saqama. Itu doa, ya, membaca. Kemudian ada juga yang keempat, mencampurkan sedikit dengan tanah dan air liur. Tanah dan air liur. Dari Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan bahwasanya suatu ketika Rasulullah berkata kepada orang sakit, Bismillahi turbatu ardina biriqatin ba'dina yushfa saqimuna biidni rabbina. Dengan nama Allah, ini tanah bumi kami, air liur sebahagian kami, disembuhkanlah orang yang sakit di antara kami dengan izin Allah. Caranya bagaimana ikhwah? Ya. Jadi air liur, ya. Kita lihat di sini. Kata Imam Nawawi, ya'khudh min riqi nafsihi ala usbu'ihi sababati. Dia ludahi telunjuknya dengan air liur. Ya, dia ludahi. Kemudian summa yad'u turab. Kemudian dia letakkan telunjuk yang sudah terkena air liur tadi ke tanah. Set. Tentu kan melekat tuh tanahnya. Ya. Fa ya'liku biha minhu syai'. Kemudian sehingga ketika diletakkan ke tanah, tentu tanah akan ikut. Karena kan basah, ya, basah. Ikutlah tanah di situ. Kemudian fayamsahu biha ala mawdir jarih awil alil. Kemudian diletakkan di tempat yang sakit. Misalnya sakit di mana? Di sini. Ya, dia apa namanya? Dia baca, ya Allah, ini adalah tanah-tanah kami, kemudian air liur, air Engkau sembuhkan ya Allah dengan melalui apa namanya? Apa tadi? Melalui sembuhkan dengan nama Allah, ini tanah bumi kami, air liur sebahagian kami, sembuhkanlah sakit di antara kami dengan izin Allah. Itu bacaannya. Ya, kemudian diludah diludah dulu, letakkan ke tanah, nanti tanah ada ikut kan? Udah, kemudian ketika menempelkan, Bismillah turbatu ardina wa biriqi ba'dina yushfa saqimuna bi'idni rabbina. Oleskan tempat yang sakit. Nah, itu dia. Coba. Bismillahi turbatu ardina wa biriqi ba'dina yushfa saqimuna bi'idni rabbina. Yang kelima, dengan mengusap tubuh dengan tangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Do' yadaka 'alal ladzi ta'allama min jasadik." Letakkan tanganmu di tempat yang sakit. Wa qul bismillahi salasan, katakan bismillah 3 kali. Wa qul sab'a marrat a'udzu billahi biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian ucapkan a'udzubillahi biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir sebanyak 7 kali. Antum bisa cari di Google apalah gitu. Ya. Jadi 3 kali, ada yang 7 kali. Kemudian gimana ikhwah? Setelah itu diusapkan di tempat yang sakit. Kemudian yang keenam, ruqyah dengan membaca ruqyah, yaitu meniupkan ke air. Meniupkan ke air. Dari Abu Talib meriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW disengat kalajengking ketika sedang sholat. Beliau pun bersabda, la'anallah al-aqrab la tada'a musalliyan wala ghairuh. Allah melaknat kalajengking. Dia terlalu mengganggu baik orang yang sedang sholat maupun yang lainnya.
Lalu Rasulullah meminta dibawakan air dan garam, kemudian beliau mengusapkan sembari membaca Al-Kafirun, Al-Falaq dan An-Nas. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Ya. Qul huwallahu ahad. Qul ya Al-Kafirun, Qul Falaq dan Qul bin Nas. Ya. Dibacakan di air yang ada campur garam. Itu dia. Kemudian diminum. Diapain? Dioles, jangan tuh minum. Garamnya apa nih? Garam Himalaya atau garam Madura? Terserah. Yang penting garam, serah mau garam apa aja. Itu dia. Jadi antum merasa sering-sering agak-agak surupan, sakit-sakit, coba rasakan khasiatnya. Itu yang ke-6. Yang ke-7, ini mana tahu antum jadi ada aktivis ruqyah kan? Tapi jangan antum buat daurah pula nih. Yang ke-7, menuliskan sebagian ayat Al-Quran untuk menghapusnya dengan air. Jadi Al-Quran ditulis dengan di kertas, mungkin kertasnya kertas aluminium, ya. Kemudian dicelupkan ke air dan bacaan itu dihapus. Ngerti maksudnya? Apa ya kira-kira yang bisa hilang dengan air ya? Inilah clear air itu, ya. Spidol bisa hilang, taruh air, taruh thinner hilang itu, nggak bisa minum thinner kita. Demikian. Intinya tulislah mungkin pakai clear air di apalah begitu kan, kemudian direndam itu bacaan Quran tadi yang kita tulis dihapuskan dalam air itu, kemudian kertasnya dimakan, bukan, kertasnya dibuang, airnya diminum. Demikian. Ya, airnya diminum. Metode ini dibenci oleh Ibrahim Nakhai, Ibnu Sirin dan Ibnu Arabi. Bahkan Ibnu Arabi mengatakan bahwa metode ini adalah bid'ah ala setan. Jadi maksudnya yang terakhir jangan antum rekam, itu nggak boleh. Demikian, itu nggak boleh. Kan pernah kita dengar dulu kecil-kecil gitu kan, rendam Al-Quran, ya, direndam, kemudian diminum, ya mencret. Demikian, ya. Sebenarnya awalnya itu untuk menghilangkan bacaannya. Jadi dicelupkan kertas itu di air sampai hilang bacaannya, baru kemudian diminum. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itulah ini yang ke berapa ini? Yang ke-7 tadi ya. Yang ke-7 itu enggak dibolehkan, ya, tidak dibolehkan. Ada enggak membolehkan? Ada yang membolehkan, termasuk Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah membolehkan, Ibnu Qayyim membolehkan. Tapi banyak juga para ulama yang tidak membolehkan. Kenapa? Karena tidak ada dasarnya. Ya, Rasulullah tidak pernah melakukannya. Yang 6 sebelumnya kan Rasulullah melakukan. Ya, tapi yang ke-7 ini tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwah terkait dengan hadis yang ke berapa tadi? Ketiga. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu ghafurur rahim. Silakan jika ada yang mau bertanya, fadhol, atau melalui pesan singkat di 0813 600 661 0813 600 661. Ya, silakan. Bolehkah meruqyah dengan membaca salawat Nabi? Bolehkah meruqyah dengan membaca salawat Nabi? Ikhwah, sebagaimana yang kita katakan, ruqyah itu yang tidak bisa kita cari sebab akibatnya. Jadi hanya bisa kita lakukan ruqyah yang ada dalilnya. Kalau dia nggak berdalil, nggak boleh. Seperti tadi, bacaan Al-Quran dicelup-celup, hilang bacaannya, baru diminum. Ini nggak dibolehkan. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Demikian, ya, karena tidak ada dalilnya. Demikian juga salawat, ada nggak dalilnya bahwasanya meruqyah dengan mengucapkan salawat? Kalau ada silakan, kalau nggak jangan. Lakukan ruqyah yang lain yang jelas ada dasarnya. Demikian, ya, Allahu a'lam. Ada lagi? Yuk, ada yang mau diruqyah misalnya, tapi praktek sendiri. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Saya karyawan perusahaan asing cabang Indonesia dengan posisi sebagai drafter, defisit tenaga gambar. Kebetulan banyak proyek pembangunan pabrik miras di negara asing tersebut. Mohon pencerahannya. Dapat proyek pembangunan pabrik miras di negara asing, jangan ikhwah. Ya.
Antum sebagai defisit tenaga gambar, berarti antum lah yang mendesain pabrik itu artinya. Itu artinya. Antum mendesain pabrik itu gimana yang terbaik, ikhwah, haram hukumnya. Ya, haram hukumnya ikhwah. Kan sebuah hadis menyebutkan bahwasanya Allah melaknat khamr yang membawanya gitu kan, yang meminumnya, yang membawanya ya kan, yang membawanya, yang menolong mengangkatnya walaupun mereka nggak minum ya, yang membuatnya itu ikhwah. Antum yang mendesain pabriknya. Nggak tanggung-tanggung, lebih parah daripada. Sedangkan misalnya begini, yang hamiluha itu artinya yang mengangkatkannya. Misalnya ada orang bawa tua, nggak sanggup mengangkatkan ke ke pick up dia itu. Kan kalau tua pick up gitu kan, nggak sanggup dia bawakannya. Bang, tolong bang, angkatkan bang. Oh ya, masya Allah, pahala ini, mana pahala, dosa itu. Ya, itu aja nggak boleh. Apalagi antum mendesain pabriknya, la ilaha illallah. Nggak boleh, haram. Buat apa? Desain pabrik kecap aja, pabrik kecap, saus. Bolehkah ruqyah dijadikan profesi dengan diumumkan dan mengharapkan imbalan? Nggak boleh, ikhwah. Ya, nggak ada profesi ruqyah. Tapi kalau antum dipanggil untuk meruqyah, dikasih dikasih uang, boleh terima. Ya, boleh terimanya. Makanya ada seorang sahabat ketika mereka datang satu kampung, ya, lantas mereka kurang makan, dan akhirnya mereka mintalah ke penduduk kampung itu supaya dijamu, karena dahulu itu ikhwah, salah satu kebiasaan mereka kalau ada orang-orang asing yang masuk kampung, mereka biasa suguhkan makanan yang sederhana atau minuman. Itu dia. Ya, karena dahulu tidak ada hotel. Dulu tidak ada rumah makan. Ya. Datanglah sekelompok para sahabat, Allahu a'lam apa pulang dari peperangan atau tidak, intinya sekelompok. Ternyata tidak ada satu pun yang berkenan untuk menjamu mereka. Akhirnya mereka pulang meninggalkan kampung tersebut. Tiba-tiba dari jauh ada yang manggil mereka, man minkum mayyarqi, siapa di antara kalian yang bisa meruqyah? Lantas seorang sahabat mengatakan, saya bisa. Apa masalahnya? Ketua kami sedang digigit binatang berbisa, ada nggak yang bisa meruqyah? Katanya ada, tapi saya tidak mau kecuali kalau jelas berapa gajinya, berapa upahnya. Akhirnya sepakatlah dengan 2 atau 1 ekor kambing. Udah, saya sepakat, maka dibacakan Al-Fatihah, dia ludah tempat yang disengat. Ketika selesai dia dibaca Al-Fatihah dan diludah, seperti tak pernah disengat sama sekali, sembuh total. Lantas dibawalah kambing ini, tapi para sahabat belum berani makannya. Gak berani makan, ini boleh nggak ini ya, gitu kan? Dibawalah ke Madinah kambing ini. Lantas diceritakan kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, dari mana kamu tahu kalau Al-Fatihah itu bisa jadi ruqyah? Cobalah bagian saya ambil. Nah, Rasulullah untuk meyakinkan para sahabat, berilah aku bahagian dari kambing itu. Tandanya supaya meyakinkan bahwasanya itu adalah dibolehkan. Demikian ikhwah. Tapi kalau dibuat sebagai profesi, ya, menerima berbagai macam ruqyah, partai kecil, partai besar, kodian, tempahan, ya nggak ada ikhwah. Nggak ada seperti itu. Kenapa demikian? Karena ruqyah itu semua kita bisa. Kenapa antum nggak pede? Ruqyah itu syariat. Seperti baca Quran. Apakah ada orang khusus? Tidak. Tapi karena kita seringnya nggak pede. Aduh, saya ini banyak dosa, nggak bisa meruqyah. Nggak ada hubungannya antara dosa dan ruqyah. Memang peruqyah itu nggak ada dosanya. Demikian ikhwah. Jadi ruqyahlah sendiri ikhwah. Ruqyah sendiri. Udah diberikan beberapa cara. Ruqyah sendiri. Karena kalau kita minta ruqyah yang lain, maka kita bisa termasuk di antara menjadi keluar dari satu kelompok yang kata Rasulullah SAW, yadkhulul jannah bighairi hisab, yang masuk surga dengan tanpa hisab. Di antaranya apa ikhwah? La yastarqun, mereka minta diruqyah.
Wala yaktawun, mereka tidak berobat dengan cara decay, dengan menempelkan besi panas. Wala yatatayyarun, mereka tidak melakukan tatayur, menganggap sial ini, menganggap mendatangkan keberuntungan ini, tatayur namanya. Wa ala rabbih yatawakkalun, mereka bertawakal kepada Tuhan mereka. Itu syaratnya. Kalau ini tidak ada, kalau misalnya dia meminta ruqyah, berarti kan dia nggak memenuhi syarat untuk masuk surga dengan tanpa hisab. Demikian. Boleh nggak kita katakan kita nggak minta ruqyah tapi kamu ruqyah dia, boleh nggak? Termasuk nggak ini nanti masuk surga tanpa hisab? Ikhwah, yang dimaksud itu kita minta ruqyah untuk diri sendiri. Tapi kalau kita kan kamu ruqyahlah dulu dia, misalnya, itu nggak termasuk. Makanya ikhwah, ruqyahlah diri sendiri. Kenapa harus minta ustadz? Kenapa harus minta orang-orang tertentu? Ruqyah mandiri itu jelas lebih mantap. Apalagi terkait dengan jin. Antum minta ruqyah ke orang, peruqyahnya begitu ruqyah dia pergi, begitu peruqyahnya pergi, datang lagi dia. Orang cocok dengan antum. Demikian. Kenapa nggak benteng diri sendiri? Demikian ikhwah. Jadi bisa ruqyah. Ruqyahlah diri sendiri. Demikian ikhwah. Ada seorang ibu, masya Allah, dia sekian tahun terkena sihir, gatal-gatal. Kalau antara maghrib dengan isya tuh gatal-gatal. Begitu habis maghrib hilang. Begitu setiap hari. Ya, kalau dia masuk kamar mandi banyak lipan, ya. Lipan itu lipan hidup, ikhwah. Demikian ikhwah. Kemudian banyak hal lah yang di luar nalar. Akhirnya apa? Ya dia berupaya ruqyah mandiri, zikir pagi sore, ruqyah mandiri. Ya walaupun tidak spontan hilang, tapi semakin lama semakin melemah sihir itu, ikhwah. Ya, satu lagi ikhwah, kalau memang dikarenakan jin, hilangkan semua foto-foto yang antum gantung-gantung. Atau lukisan, apalagi lukisan makhluk hidup, lukisan manusia, lukisan hewan itu hilangkan. Patung-patung, souvenir-souvenir yang biasa diletakkan gambar ayam atau burung yang ada di lemari tamu dari kaca-kaca, singkirkan. Demikian. Burung-burung bangau putih yang antum jadikan sebagai hiasan kolam, tuh, supaya nggak rugi kali, potong aja kepalanya. Top dah, jadi tinggal leher aja. Kan cantik juga. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itulah dia. Karena itu semua akan menjadi sarang penguat jin. Satu lagi, musik. Itu musik. Musik itu kata Rasulullah, mazmar syayatin, serulingnya setan. Biasanya kalau orang mau musik, siapa yang ngumpul? Kalau orang main gitar, main musik, yang ngumpul siapa? Orang-orang yang suka musik. Ya, kalau dikatakan musik itu mizmarus syaitan, berarti yang ngumpul setan, baik setan manusia maupun setan jin. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kalau dia baca tilawah Al-Qur'an, yang ngumpul siapa? Ya malaikat, orang-orang yang memang suka dengan tilawah. Demikian. Makanya musik itu enggak ada orang musik. Ketika orang main musik yang ngumpul itu adalah orang-orang soleh yang hafal-hafal Quran gitu. Hafiz-hafiz Quran ada? Enggak ada. Kalau yang begamis ada enggak? Begamis bisa aja ya, wah. Saya lihat ada yang begamis nonton jenggot sini pakai gamis, pakai sorban, lagu metal, gini lagi, pakai tongkat. Astagfirullah. Kontras sekali. Bayangkan, berjenggot pakai gamis putih, pakai tongkat, lagu metal. Enggak cocok kan? Demikian. Antum pakai jenggot, pakai lobe, pakai gamis, masuk ke diskotik. Apa kata penjaganya? Pak, salah tempat gitu kan? Salah tempat, ikhwah. Demikian. Jadi dalam masalah ini sesuatu yang bisa merusak. Kemudian satu lagi, ikhwah, sering-sering baca Quran. Jangan asik baca WhatsApp aja berjam-jam. Baca Quran, ya. Sekarang kita lihat anak-anak muda kongko-kongko di McDonald segala macam, pegang semua, update status, beli es krimnya dia yang 40.000.
es krim, status. Nanti kemudian dikomentari kawannya, enak kali ya, iyalah mau coba. Itu aja, nggak ada manfaatnya sama sekali. Demikian, nggak ada manfaatnya sama sekali. Demikian. Jadi baca Quran, hafalkan Al-Quran, itu ikhwah. Jadi sebenarnya kita mau jadikan rumah kita itu rumah yang bersinar atau jadi sarang jin, tergantung kita. Ya, tergantung kita. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ada lagi yang mau nanya langsung? Ya. Hah? Enggak lah, belum. Azibin bahasa. Enggak begitu-gitulah. Biasa aja. Kalau mau untuk orang boleh bersuara, boleh. Hah? Ya. Hah? Bersuara. Ya. Apa? Allahu a'lam bissawab. Kalau fatwa ada, seperti Syekh bin Baz fatwa daun bidara, begitu. Tapi Allahu a'lam saya belum temukan dalil hadisnya tentang daun bidara itu. Seperti garam. Garam itu banyak dukun-dukun mengatakan salah satunya bisa menghilangkan santet. Garamnya tapi garam, janganlah nanti antum buat pula nanti di rumah. Tapi nggak apa-apa lah info ya. Betul ya, nggak jadi buat ya. Itu garam kasar, ya, garam kasar. Itu dilemparkan ke seng, seret gitu, bisa hilang. Dan ada yang membuktikan sudah. Jadi ada rumah yang setiap malam ada yang ngetok-ngetok seng. Kadang-kadang ada yang kakinya juntai-juntai gitu kan. Demikian. Kemudian di dapur ada yang masak, padahal nggak ada orang. Bisa nggak begitu? Bisa. Ikhwah, di Pakistan ada teman kita. Mungkin antum pernah dengar Abu Ibrahim, orang lama sih. Ketika mereka di Pakistan, mereka nyewa rumah sudah lama kosong. Gimana ikhwah? Itu ada tangan lewat. Tangan. Kaki di jendela, juntai-juntai. Kaki siapa gitu. Itu bukan sinetron, betulan ikhwah. Demikian. Gimana hilangnya? Baca Quran, buat suara tilawah, hilang sendiri. Demikian. Nanti ada orang masak di dapur, kedang. Terus mesin cuci hidup sendiri. Ya begitu, jin bisa-bisa aja itu. Dia terganggu dengan hadirnya kita. Biasanya saya di sini diganggu orang ini pula, begitu kan? Jadi diusir. Dia bagaimana cara supaya ngusir kita? Ya kita jangan mau diusir. Kita rumah-rumah kita, pajaknya kita yang bayar. Kok jin pula yang nempatin? Demikian ikhwah, ya. Jadi jangan mau kalah. Usir jinnya. Pergi ke hutan-hutan sana, ke Gunung Sibayak sana. Demikian. Jadi fatwa ada. Tapi hadisnya Allah a'lam. Ya. Ya. Ikhwah, orang awam, ya dia nggak paham dengan agama. Seharusnya orang Muslim itu sudah tahu bahwasanya dia memiliki agama Islam. Seharusnya dia tahu bahwasanya dia wajib untuk belajar. Ya, dia wajib untuk belajar. Ketika dia ternyata tidak berminat belajar, duduk di majelis juga nggak berminat, tapi kalau nongkrong berminat. Itu gimana ikhwah? Apakah berarti Allah tidak menginginkan kebaikan untuk dia? Ikhwah, itu kan kalau kita bicara seperti itu sudah bicara takdir. Tapi ketika dia diajak ngaji nggak mau, yang bicara waktu itu apa? Takdirku memang nggak pergi ngaji gitu. Takdirku nggak pergi ngaji. Apa gitu bisikannya? Apa bisikannya? Ngantuk lah, apalah. Kan begitu bisikannya. Begini ikhwah, contoh. Ya. Misalnya ada pohon mangga. Kita biasanya pergi sebelum subuh, kita udah pergi kantor. Pohon mangga. Mangganya terjuntai ke jalan, set gitu. Kita lewat tinggal gini, set. Gak perlu manjat. Tapi kan mangga orang. Mangga orang. Ketika ada hasrat kita untuk mengambil mangga, apa bisikannya?
Hah? Ada malaikatnya, jangan mangga orang. Ada bisikan lagi, loh ini kan ke jalan. Nah, main fikihnya main. Ini kan sudah areal umum, berarti mangganya mangga umum. Ada lagi bisikan, daripada orang yang ngambil, begitu kan? Ini pasti ada yang ngambil, daripada orang ngambil dengan saya, begitu. Ada nggak bisikannya? Takdirmu mengambil mangga, ada? Nggak ada kan? Makanya jangan bicara takdir kalau ini, ya, nggak ada sedikit pun. Jadi ketika kita memilih itu benar-benar karena hawa nafsu. Oleh karena itu ketika ada seorang pencuri ditangkap oleh Umar bin Khattab, kenapa kamu mencuri? Dia malah berdasarkan ini sudah takdir saya, begitu. Ini sudah takdir saya. Oh, masya Allah, mantaplah kamu takdir. Aku potong tanganmu juga dengan takdir Allah, katanya. Nggak bisa dia berdasarkan dengan takdir. Jadi kalau dia nggak faham belajar, begitu kan, atau nggak mau belajar, ya Allah nggak mau kebaikan dariku. Ya kan menuduh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dia tahu bahwasanya Allah tidak menginginkan kebaikan dari dia? Menuduh kan namanya, ikhwah. Berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW? Dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi alayya. Aku sesuai dengan apa yang disangkakan hambaku. In zanna syarran fa syarran wa in zanna khairan fa khairan. Kalau dia sangkanya buruk, buruklah yang terjadi. Kalau sangkanya baik, baiklah yang terjadi. Demikian, ikhwah. Jadi ketika seorang itu misalnya dia belajar, udah lama dia ngaji, kok nggak paham juga, ya, nggak paham juga dengan tauhid asma sifat misalnya, ya mungkin Allah tidak menginginkan kebaikan dariku, begitu, ikhwah, itu bersangka buruk. Mungkin kita belum maksimal. Kan banyak orang ngaji, 5 tahun dia ngaji, tapi sayangnya ketika innal hamdalillah hilang sinyalnya. Innal hamd subhanakallahumma rabbana. Cepat kali ya selesainya. Tidur dia. Demikian, apalagi yang ngambil senderan-senderan. Wah, mantap kali itu ya. Makanya umumnya yang senderan itu ngantuk biasanya, umumnya. Demikian. Tapi enggak apa-apa. Ya daripada antum tidur di rumah, mending tidur di sini ada. Demikian, ikhwah. Ya enggak bisa tidur di rumah, gimana? Diganggu istri atau anak-anak. Di majelis lah, innal hamdalillah. Tapi jangan sampai ngorok lah ya, kasihan, jangan. Demikian, ikhwah. Itulah dia. Ya, jadi jangan langsung kita kata, oh Allah enggak menginginkan kebaikan dariku. Jangan, itu putus asa namanya. Ya, fa inna la ya'asu min rahilla illal qaumul kafirun. Sungguhnya tidak ada yang putus asa atas rahmat Allah kecuali orang kafir. Ya, kecuali orang kafir. Jadi kita enggak boleh bersangka seperti itu. Bagaimana kalau perkara dunia, contohnya mau benerin mobil, ada kawan yang pintar benerinnya. Jadi kita bilang dia jago karena dia bisa benerin mobilku, udah kemana-mana tapi nggak bener juga, itu termasuk syirik nggak Ustaz? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, perhatikan. Mesin itu, ikhwah, itu ilmu eksakta, ilmu pasti. Seperti 1 + 1 2, begitu. Itu ilmu pasti. Mesin itu ilmu pasti. Beda dengan kedokteran, ya. Beda dengan kedokteran, apalagi dengan makan obat. Itu kan proses obat diserap oleh usus 12 jari, usus kemudian menyerap sarinya kemudian dijarur dan bla bla lainnya. Demikian, ikhwah. Ya. Kalau mesin itu beda, ya. Mesin itu beda. Demikian juga barang-barang elektronika beda, ikhwah. Mesin itu misalnya, kenapa ini kok nggak hidup? Ganti busi, begitu. Sebabnya jelas. Hanya saja memang ada orang yang nggak pengalaman, ada yang sudah berpengalaman, ada yang hanya melihat dari asap yang keluar dari knalpot. Ini salahnya ini, ya. Ada yang sudah dibongkar semua, enggak juga. Berlebih bautnya, salah pabriknya ini. Kenapa berlebih bautnya? Dia yang enggak hafal, pabrik disalahin. Salah nih pabriknya, kenapa berlebih? Tadinya enggak ada baut yang lebih, tiba-tiba berlebih dengan dia. Disalahin juga pabriknya. Demikian, dia enggak pengalaman, sudah dibongkar, sudah turun mesin, begitu dihidupin, kok enggak hidup ya? Dia enggak pengalaman. Enggak terbiasa.
Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi bisa nggak dia katakan ini dia jago, dia yang bisa? Nggak juga 100%. Ada nggak pengatih yang sudah lama sudah jago tapi bingung juga dia betul? Ada nggak? Ada ikhwah, ada. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ada ikhwah nggak hidup juga, rupanya kabel itu putusnya di dalam. Coba dari mana kita tahu kabel putus dalam? Di dalam putusnya, kabelnya utuh, ya kan? Kalau dia terbakar nampak. Tapi kalau dia putus dalam gimana? Demikian dicari pening kepala, nggak hidup juga. Rupanya kabelnya aja nya. Ada lagi nggak hidup, dia engkol nggak hidup. Busi pasang, buka pasang, enggak juga. Rupanya dari sarang busi dengan kabel hitamnya tuh kurang colok. Oh kan? Sarang busi yang ditancapkan itu kan ada kabelnya tuh. Dia kan sepertinya lidahnya itu kan macam baut. Itu kurang colok aja. Begitu sudah engkol keringat jagung, karena keringat kuning keluar, enggak juga. Begitu kawan pegang, ini gini aja, hidup. Demikian. Yang blow on. Demikian. Itu juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Jadi enggak bisa juga 100%. Kadang-kadang ada hal-hal yang kita enggak ngerti, enggak tahu, padahal masalahnya hanya sederhana. Demikian ikhwah. Ya, kita katakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah meminta ruqyah dia tidak bisa masuk surga tanpa hisab? Ya, betul. Karena itu salah satu syarat yang masuk surga dengan tanpa hisab, yaitu tidak boleh minta ruqyah. Tidak minta ruqyah. Boleh nggak kita minta ruqyah sebenarnya? Boleh, nggak ada apa. Selama ruqyah bukan ruqyah syirik. Apa kita boleh berubah niat sholat dari sholat sendirian menjadi sholat berjamaah atau sebagai imam pada pertengahan sholat? Karena pada saat kita sedang sholat ada seorang yang menepuk pundak kita sebagai syarat untuk bermakmum dengan kita. Nggak apa-apa kalau ini ikhwah, ya, asalkan jangan estafet, jangan sholat estafet. Antum terlambat 2 rakaat, ya, begitu antum 2 rakaat tambah 1 lagi tepuk, tak, gitu kan, jadilah antum imam, dia jadi makmum. Dia juga terlambat 2 rakaat. Begitu dia tinggal sisa 2, tepuk lagi belakang. Tepuk belakang. Dia pun tanya, yang ketiga juga gitu, tepuk lagi, datang lagi. Saya tepuk sampai ke belakang sana. Demikian. Yang seperti ini enggak ada dasarnya ikhwah. Tapi kalau dia memang sama-sama tidak ada sama sekali yang terlambat bertiga, dia buat sholat berjamaah bertiga misalnya, itu dibolehkan. Walaupun ada khilafiyah dengan para ulama, ya, yang nggak membolehkan ada syarat-syarat tertentu. Kenapa? Tidak boleh membuat jamaah kedua. Seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau katakan kalau sudah ada imam rawatib tidak ada jamaah kedua. Demikian. Tapi sebagian lagi membolehkan. Seperti Syekh bin Baz tetap membolehkan. Berdasarkan sebuah hadis di mana ada seorang yang terlambat. Rasulullah dan para sahabat bertanya, "Ma minkum may yatasaddaq lahu?" Siapa yang mau bersedekah pada dia? Artinya supaya dia salat berjamaah dapat pahala 27 kali lipat. Akhirnya ada salah seorang sahabat salat. Tapi permasalahannya sahabat itu salat wajib, dia salat sunnah. Demikian ikhwah, ya. Tapi demikian ikhwah rahimanallahu iyyakum, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.